Baik, di sini saya akan memperlihatkan beberapa fitur di aplikasi Beraja Asisten Keuangan Sekolah. Pada bagian dashboard itu ada beberapa informasi, ada jumlah siswa nanti yang ada di sini, kemudian ada nominal, dan sini nanti akan ada jumlah kelas, kemudian yang aktif, alumni, calon siswa dan berhenti, maka akan ada di sini. Ini ada laki-laki kemudian perempuan. Kemudian di menu kesiswaan di sini ada daftar kelas. Nanti para pengguna bisa menambahkan kelas di sini semua. Dari tingkat 0 sampai tingkat 20 ya. Kemudian ada daftar siswa. Jika sudah ada datanya maka akan ada datanya di sini. Kemudian ini ada menu import untuk data siswa. Jadi tidak hanya menginputkan satu persatu tapi bisa langsung diimport. Kemudian ada menu kelulusan. Jika peserta didik sudah lulus maka tinggal diproses di menu ini, di menu kelulusan. Nah, ini untuk kenaikan kelas ada di sini. Lalu ada pindah kelas. Jika salah menempatkan peserta didik maka bisa menggunakan fitur ini, pindah kelas. Ada juga menu tinggal kelas. Kemudian ada penempatan sebelumnya. Kemudian di sampingnya ada pengaturan kartu. Nah, ini untuk nanti di kartu SPP ya. Sudah disediakan untuk cetakan kartu depannya, kemudian kartu belakangnya. Ini yang kuning ini bisa dirubah, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Kemudian ada tanda tangan. Ini bisa ditambahkan di sini. Tinggal dicari saja scanannya. Kemudian ini untuk posisi nanti bisa disesuaikan. Untuk ganti logo ada. Kemudian ini ada tampilan barcode. Bisa dipilih untuk yang pertama seperti ini, ada yang kedua yang lebih lebar. Dan ini fungsinya untuk ketika peserta didik melakukan transaksi maka tidak perlu mengetikkan nama, tinggal di scan saja dengan alat scanner barcode yang banyak dijual belikan di online store ya. Kemudian ini ada cetak kartu depan. Nah, ini bisa dicetak, nanti akan muncul kelas di sini jika sudah ada. Kemudian ini ada cetak kartu belakang, nanti akan seperti ini. Kemudian ada cetak barcode-nya saja jika para pengguna membutuhkan hanya barcode-nya saja. Kemudian kita akan ke menu samping yaitu keuangan. Di sini ada daftar kas. Ini ada kas tunai di tangan bendahara sekolah dan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Kemudian juga ada metode pembayaran, bisa ditambahkan pula. Statusnya bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Kemudian ada pos penerimaan. Di sini di foldnya ada tabungan siswa ya. Tidak bisa dihapus dan juga tidak bisa dirubah karena ini dibuat otomatis oleh sistem. Kemudian ada pos penerimaan. Nah, ini bisa ditambahkan oleh para pengguna semua. Kemudian ada daftar biaya. Nah, di sini untuk menambahkan daftar biaya per peserta didik. Di sini hanya ada satu karena kita belum menambahkan. Dan di sini bisa ditambahkan seperti SPP, seragam peserta didik, buku LKS, atau iuran-iuran yang lainnya. Dan biayanya bisa disesuaikan per angkatan dan sekaligus nanti di sini ada daftar siswa pembayar per tarif. Maka akan muncul di sini jika sudah ada pos di sini. Kemudian ada pembayaran siswa. Nah, di sini itu menu untuk pembayaran ya peserta didik. Ini ada siswa aktif dan siswa non aktif. Jika
para pengguna tidak bisa menemukan nama di sini, maka di menu pencarian. Nah, menu pencarian ini bisa mengetikkan suku kata yang ada di nama tersebut. Misalnya para pengguna hanya ingat nama akhirnya saja, tinggal diketikkan saja di sini. Atau hanya ingat nama tengahnya saja, maka bisa diketikkan nama tengahnya saja. Lalu nanti diklik cari. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul biaya bulanan dari Juli dan seterusnya. Oke, di sini ada metode pembayaran. Di sini bisa disesuaikan, jika transfer maka akan dipilih transfer. Karena ini hanya tunai, belum ditambahkan, maka di sini kosong. Oke, setelah itu ada tabungan siswa. Nah, ini menu untuk tabungan siswa, ada nanti dipilih serta didik siapa yang menabung. Kemudian ada penerimaan setoran. Nah, ini karena data belum ada ya, jadi tidak bisa dilanjutkan. Dan ini ada penarikan tabungan. Ini ada hapus tabungan. Nah, kemudian di sini ada penerimaan lainnya. Nah, di sini ada jika ditambahkan, maka seperti ini menunya. Telah diterima dari siapa, kemudian metodenya apa, disesuaikan. Kemudian ini pos yang penerimaannya di mana. Kalau misalnya di sini sudah ada SPP, maka mungkin pos penerimanya SPP. Itemnya apa, jumlahnya berapa. Disesuaikan saja dengan kebutuhan para pengguna. Kemudian di sini ada pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini bisa ditambahkan seperti biaya-biaya lainnya. Ini bisa sumber dananya dari mana. Jika ada SPP mungkin bisa dari SPP. Terus pos pengeluarannya apa? Misalnya untuk internet, keterangannya mungkin pembayaran internet bulan A, B, dan C misalnya. Jumlahnya berapa? Ini bisa dimasukkan di sini. Kemudian nanti akan ada bukti pengeluarannya. Lalu di sini juga ada pindah buku kas. Nah, ini bisa ditambahkan nanti kas asalnya dari kas mana, kemudian tujuannya ke kas mana. Ini bisa disesuaikan. Kemudian penyetornya siapa. Nah, ini penerimanya nanti siapa. Bisa diketikkan. Selanjutnya kita ke menu laporan. Nah, di sini ada laporan harian. Kemudian ini karena kosong ya, kita belum transaksi sama sekali. Dan ini ada transaksi bulanan, tahunan, semua. Terus juga ada per transaksi, rekap, posisi kas, tunggakan, persentase realisasi. Ini juga ada. Riwayat pembayaran ada. Bahkan riwayat penghapusan transaksi pun ada. Ini ada tanggal pembayar, total pembayaran siswa, ada rekap saldo tabungan per kelas. Ini ada semua di sini. Ya, kita close dulu. Terlalu banyak kita buka. Nah, tidak hanya itu, di sini para pengguna bisa klik titik panah ke bawah ini, maka dia akan muncul banyak sekali laporan-laporan yang ada di harian ini. Ada pembayaran siswa per tanggal, kemudian penerimaan lainnya bisa lihat di sini. Pengeluaran pos penerimaan bisa di sini dilihat. Ada pos pengeluaran, ada saldo per tanggal, transaksi tabungan per tanggal, transaksi pindah buku kas. Ini bisa dilihat di sini laporannya yang harian. Kemudian untuk bulanan pun sama, ada di sini, ada penerimaan lainnya, seluruh penerimaan, pos penerimaan, kemudian pos pengeluaran dan saldo. Tahunan pun banyak. Ya, jadi bentuk laporannya sangat banyak di sini. Ada per transaksi, ada rekap pembayaran lainnya per pos, ada kas posisi. Nah, ini ada tunggakan juga per siswa atau per jenis bayar ya. Kemudian di sini ada per kelas. Ini ada riwayat per kelas dan per siswa. Ini transaksi, transaksi apa yang pernah dihapus ya. Jika terjadi kesalahan mungkin bisa dilihat historinya di sini. Lalu selanjutnya
selain ada laporan seperti ini, di sampingnya pun ada menu laporan Excel. Nah, ini akan mengekspor ke file Excel ya. Ada per tanggal. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena di sini posnya belum ada, maka tidak muncul. Ini ada rekap pembayaran, semua ada. Tunggakan ada, tunggakan per jenis atau per pos. Nanti akan muncul semua tunggakan atau tagihan kewajiban administrasi peserta didik. Nah, ini ada detail transaksi, total pembayaran, kemudian ada rekap tagihan, kemudian ada rincian tagihan, rekap saldo tahun pelajaran. Kemudian di sampingnya ada menu sistem. Nah, menu sistem ini untuk pengaturan-pengaturan ya. Seperti ini data sekolah, ganti logo, alamat, kemudian kode pos, telepon, ada web dan email. Kemudian ini ada kode untuk registrasi jika para pengguna sudah mempunyai kode registrasi ya. Kemudian ada pengaturan sistem. Nah, pengaturan di sistem ini di sini ada umum itu transaksinya menggunakan barcode atau tidak. Jika menggunakan barcode maka dicentang. Nah, jadi nanti ketika ini dicentang, si kursor ketika transaksi maka akan otomatis ke NIS ya, tidak ke nama lagi. Tapi jika ini tidak dicentang maka kursor untuk transaksi itu akan ada di POM nama ya. Kemudian di sampingnya ada printer. Nah, ini ada printer kwitansi, nanti dipilih nama printernya apa, kemudian ukuran kertasnya apa, contoh sepertiga 4, maka jumlah di printnya berapa kali gitu. Kemudian ada printer kartu SPP, bisa dipilih dengan printer yang berbeda ya jika para pengguna menggunakan 2 printer. Kami di sini menggunakan 2 printer, yang satu itu printer LX, kemudian yang satu printer biasa gitu untuk mengeprint kartu bayarannya. Jadi begitu peserta didik transaksi maka akan keluar sekaligus 2. Yang satu itu kwitansi, yang di LX itu yang ada salinannya, yang kedua langsung di printer biasa untuk mengeprint di kartu SPP. Nah, ini juga ada print laporan ya. Laporannya mau di print di printer mana, misalnya di printer yang biasa itu bisa. Oke, di sampingnya lagi ada tabungan. Nah, ini hanya keterangan saja ya. Kemudian jika keterangan saat bertransaksi ini bisa dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna. Kemudian ada transaksi kredit, yaitu penarikan tabungan. Ini juga bisa dirubah, tapi di defaultnya seperti ini. Nah, kemudian ini ada centang perbolehkan transaksi penarikan yang nominalnya melebihi saldo tabungan. Oke, baik. Di sini jika ini dicentang, maka jumlah penarikan tabungan itu bisa melebihi saldo tabungan. Oke, baik. Ini kita centang saja. Lalu selanjutnya kita ke menu daftar pengguna. Nah, di sini ada daftar pengguna. Para pengguna bisa menambahkan pengguna lainnya, misalnya untuk pengguna keuangan 1, pengguna keuangan 2, 3, 4 dan seterusnya bisa ditambahkan di sini. Kemudian juga ada di sini status penggunanya aktif atau non aktif, bisa digunakan di sini di menu ini. Mungkin kita akan contohkan buat dulu satu pengguna, uji coba. Kemudian nama lengkapnya pun kita samakan saja. Yang passwordnya boleh 1 sampai 5. Ini password utama ya, nanti setelah masuk biarkan pengguna mengubah passwordnya sendiri. Ini kita simpan. Oke, baik. Jika ada seperti ini, di bawah menu ada tombol hak akses, yaitu untuk membatasi akses dari si klien itu, atau enggak dari pengguna kedua, ketiga dan seterusnya. Kita pilih dulu pengguna, kemudian kita klik hak akses. Nah, di sini ada yang menampilkan
Nah, di sini ada yang hijau dan abu. Gitu. Jika hijau, maka boleh mengakses menu fungsi. Nah, ini boleh berarti. Jika abu, tidak boleh mengakses menu fungsi gitu. Oke, di sini ada banyak ya hak aksesnya. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan para pengguna. Jika pada pengguna uji coba ini tidak dapat menghapus, maka diklik 2 kali saja atau diklik spasi. Nah, ini kita off-kan, maka pengguna uji coba ini tidak dapat menambahkan daftar kelas, tidak dapat mengubah daftar kelas, tidak dapat menghapus daftar kelas, tidak dapat mengcopy daftar kelas, kemudian juga tidak dapat mengurutkan daftar kelas. Jika pengguna uji coba ini diizinkan untuk menambahkan daftar kelas, maka daftar tambahnya ini kita hidupkan, kita hijaukan. Kemudian lalu klik simpan. Nah, seperti itu. Lanjut, di sampingnya ada menu ubah password. Nah, di sini tinggal masukkan password yang lamanya ya. Kemudian masukkan password baru. Ya, kemudian lalu klik simpan untuk mengubah password. Lalu di sampingnya ada koneksi database. Nah, di sini untuk akun admin bisa menambahkan ya. Ini ada satu database atau multi database, tinggal dipilih saja, disesuaikan. Kalau satu database, maka satu database yang akan ditampilkan di data tersebut. Jika kita pilih multi database, maka bisa ditambahkan oleh pengguna, yaitu mau database lokal atau LAN gitu. Oke, kita balikan saja ke satu database. Kemudian di sampingnya ada menu backup database. Nah, di sini untuk meng-backup database ya. Gitu. Para pengguna bisa simpan di tempat yang aman atau bisa di backup lagi di eksternal penyimpanan ya, bisa di hard disk atau flash disk. Nanti tinggal diketikkan saja nama filenya apa, lalu klik save ya. Kemudian di sini ada menu restore database. Nah, restore database itu jika para pengguna ingin merestore database yang telah di backup. Gunanya mungkin pindah komputer atau dan lain sebagainya. Lalu menu di sampingnya ada menu tema. Nah, di sini para pengguna bisa memilih tema. Nah, kemudian disesuaikan saja dengan kenyamanan para pengguna semua. Di sini bisa dipilih. Lalu klik OK. Di sini ada menu asisten. Nah, di sini tentang kredit asisten ya, hak cipta, kemudian riwayat perubahan versi, bisa dilihat di sini. Lalu di sampingnya ada menu layanan tambahan. Nah, di sini adalah layanan tambahan. Layanan tambahan ini sifatnya opsional ya, bisa diaktifkan dan juga bisa tidak diaktifkan. Namun layanan tambahan ini para pengguna harus membeli dulu aktivasi aplikasinya ya. Nah, di sini karena ada login layanan. Kemudian di sini ada cek pulsa untuk mengecek pulsa di asisten beraja. Kemudian bisa beli di sini. Kemudian ada riwayat beli pulsa. Nah, di sini ada pengaturan WhatsApp. Ya, gunanya untuk ketika peserta didik transaksi, maka notif pembayaran tersebut maka akan terkirim ke WhatsApp orang tua ya. Gitu. Namun nanti di data siswanya diisikan nomor WhatsApp orang tuanya ya. Nah, kemudian ini ada kirim WA siswa dan tagihan, bisa langsung mengirimkan tagihan dari aplikasi Beraja ya. Kemudian juga bisa dari WA manual. Kemudian bisa kirim WA dari data Excel juga. Nah, ini ada WhatsApp dalam proses, kemudian yang telah terkirim atau yang gagal terkirim. Di sini bisa dilihat nanti riwayatnya. Mungkin itu saja fitur-fitur yang ada di aplikasi Beraja Asisten. Terima kasih.